Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam yajidil muridu syaikhan fa'alaihi bimulazamatil jiddi wal ijtihad ma'a kamalis sidqi fil iltija'i ila Allah wal iftiqari ilaihi fi ay yuqayyida lahu man yurshiduhu fasawfa yujibuhu man yujibul muttar wa yasuqu ilaihi man ya'khudhu biyadihi min ibadihi. Dan apabila seorang murid itu tidak menemukan guru, jadi ada orang yang ingin mendekat kepada Allah, ada orang yang ingin menjadi kekasihnya Allah, ingin menempuh jalan thariqah itu, kemudian dia mencari guru ke sana kemana, guru pembimbing yang mengajarkan dia, tapi ternyata tidak menemukan guru. Nah, bagaimana yang seperti itu? Maka hendaklah dia senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh beserta dengan sempurnanya keyakinannya dalam bersandar kepada Allah dan sangat butuh kepada Allah, pada bahwa Allah pasti akan memberikan dia orang yang akan orang yang akan membimbingnya itu. Nanti Allah pasti akan menjawab doanya orang yang berhajat itu, dan Allah akan mengantarkan dia kepada orang yang akan mengambilnya, membimbingnya dari kalangan hamba-hambanya Allah itu. Jadi artinya, apabila di dalam hati kita ini sudah ada keinginan menjadi kekasih Allah, apabila di dalam hati kita ini sudah ada keinginan mendekat kepada Allah, kemudian kita mencari guru ke sana kemana, tapi tidak menemukan guru, maka tetaplah berkeyakinan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, dengan berharap sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti Allah akan mengabulkan insya Allah doanya, harapannya itu agar dipertemukan oleh Allah kepada orang yang akan membimbingnya itu, orang yang akan mengajarkannya, menempuh perjalanannya di dalam dunia thariqah itu, menempuh yang dia tuju itu. Sebagaimana juga dikatakan oleh sebagian ulama, ma sadaqa muridun illa wajada man yurshiduhu. Tidaklah seorang murid itu benar-benar ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi kekasih Allah, melainkan pasti dia menemukan orang yang akan membimbingnya. Nah, jadi tergantung bagaimana kejujuran seorang murid itu, bagaimana keinginannya ingin menjadi kekasih Allah itu, bagaimana semangatnya, bagaimana hatinya itu sangat ingin. Apabila hatinya ini memang sangat ingin, jujur sangat luar biasa, memang ingin menjadi kekasih Allah, ingin menempuh perjalanannya itu, maka pasti Allah akan pertemukan dia dengan guru yang akan membimbingnya, yang akan mengajarkannya menempuh perjalanannya itu. Nah itu. Wa qad yahsibu ba'dul muridin annahu la syaikha lahu. Dan terkadang sebagian murid itu mengira bahwa dia tidak memiliki guru. Nah, murid ini terkadang menyangka bahwa dia tidak ada guru pembimbingnya. Fatajiduhu yatlubu syaikha walahu syaikhun lam yarahu. Maka engkau mendapati murid itu mencari guru, dan padahal bagi murid itu ada gurunya yang dia tidak melihatnya. Yurabbihi binazarihi wa yura'ihi bi'aini inayatihi wa huwa la yash'uru. Gurunya membimbingnya, mendidiknya dengan memperhatikannya, menjaganya dengan pertolongannya, sedangkan si murid itu tidak menyadarinya. Nah, jadi sebagian murid itu mengira dia tidak memiliki guru, dia tidak menyadari, padahal ada gurunya yang dia tidak melihatnya, yang dia tidak sadari. Karena dia tidak sadari, tidak merasakan, akhirnya dia mencari guru ke sana kemana, padahal ada gurunya. Nah itu.
Wa indat tanasuf ma dhahaba illa sidqu. Dan ketika keadaan si murid seperti itu, mencari guru yang dia kira tidak ada, yang dia tidak merasakan itu, wa indat tanasub itu artinya ketika halnya seperti itu, tidaklah hilang kecuali kejujuran si murid itu. Wa illa fal masyayikhul muhaqqiquna mawjudun. Padahal masyayikh, guru-guru yang mengantarkan dia, guru-guru yang mendidik, mengajarkan dia itu padahal ada. Nah itu. Jadi asalkan memang benar-benar jujur. Jujur artinya tekadnya bulat, ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Asalkan seperti itu, pasti ada aja orang yang akan membimbingnya, pasti ada aja orang yang akan mengajarkannya. Nah itu tergantung kejujuran si murid itu. Nah kenapa si murid itu tidak menemukan guru pembimbing? Kenapa si murid itu tidak menemukan orang yang membimbing, yang mengajarkannya itu? Nah itu karena hatinya itu belum benar-benar ingin mendekat kepada Allah. Karena hatinya itu belum benar-benar ingin menjadi kekasihnya Allah, sehingga Allah tidak pertemukan dia. Nah itu. Jadi permasalahannya di sini adalah si murid itu hilang kejujurannya itu, kesungguhannya itu di dalam hatinya itu. Padahal Allah kasih pertemukan dia itu. Tapi sengaja Allah itu tidak mempertemukan dia karena memang hatinya belum benar-benar ingin menjadi kekasih Allah, hatinya belum benar-benar ingin mendekat kepada Allah, sehingga Allah belum pertemukan dia itu. Jadi tergantung kesungguhannya itu. Kalau dia bersungguh memang dalam hatinya kuat, pasti Allah akan pertemukan. Mana dia? Walakin subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaih illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ay yusilahu ilaihi. Akan tetapi maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk atas para wali-walinya, melainkan dari sekira petunjuk atasnya Allah, dan Allah tidak menyampaikan para murid itu kepada para wali itu, melainkan Allah menghendaki, menginginkan bahwa dia akan disampaikan kepada Allah. Nah, jadi artinya ketika Allah menghendaki, tidaklah Allah menghendaki seseorang itu dipertemukan dengan para walinya Allah, melainkan Allah menginginkan kepada orang itu bahwa orang ini akan diperkenalkan kepada Allah. Jadi Allah tidak mungkin memperkenalkan para walinya kepada seseorang, melainkan orang itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Tatimmatun. Ini tidak pakai mic karena bermasalah. Kita sampai lanjutkan saja. Tatimmatun, penyempurna. Sebentar lagi insyaallah khatam. Mungkin tinggal berapa kali. Baik. Wa idza aradta ayyuhal murid min syaikhika amran aw badalaka an tas'alahu an syai'in fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addubu ma'ahu an talabihi minhu wa su'alihi anhu wa tas'aluhu al-marrata wal marratain wat thalath falaysa as-sukutu 'anis su'al wat talabi min husnil adab. Dan apabila engkau menginginkan wahai murid dari gurumu sesuatu, atau engkau menginginkan untuk bertanya kepadamu tentang sesuatu, engkau menginginkan bertanya kepada gurumu tentang sesuatu, maka tidaklah kemuliaan keagungan guru itu atau tidaklah adabmu bersama guru itu mencegahmu daripada meminta sesuatu dari guru itu dan mencegahmu daripada bertanya tentang sesuatu itu kepada guru itu. Engkau bertanya kepada guru itu sekali, dua kali, tiga kali. Bukanlah kemudian
diam tidak bertanya itu dan diam daripada meminta sesuatu itu bukanlah termasuk bagian dari bagusnya adab. Nah, jadi artinya di sini kita diperintahkan untuk memuliakan guru. Kita diperintahkan untuk beradab kepada guru. Tapi beradab kepada guru itu bukan berarti mencegah si murid itu bertanya kepada guru. Ada murid ini saking beradabnya kepada gurunya, sampai-sampai saking beradabnya tidak berani bertanya. Nah, yang seperti itu bukan termasuk adab. Karena yang namanya adab itu artinya tidak mencegah kita untuk bertanya. Adab itu tidak mencegah untuk meminta sesuatu kepada guru. Nah, ini juga sebagaimana para sahabat Rasul, para sahabat Nabi, yang mereka banyak, kemudian mereka orang-orang yang mulia. Dan adab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, sangat beradab. Tapi seringkali mereka itu bertanya kepada Nabi. Nah, itu seringkali mereka itu bertanya kepada Nabi tentang perkara sesuatu yang mereka tidak ketahui, yang mereka butuhkan itu. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi bukan adab itu mencegah seseorang itu untuk takut bertanya kepada gurunya. Bukan berarti belum tentu diam itu benar, belum tentu diam itu baik. Nah, baik bertanya dalam urusan pribadi si murid, atau bertanya perkara sesuatu yang urusannya dengan pribadi si guru. Misalkan bertanya sesuatu tentang pribadi si murid. Si murid ini belum mengetahui, ada hal sesuatu ilmu yang belum dia paham. Ada hukum-hukum yang belum dia ketahui. Nah, akhirnya bertanya, nggak apa-apa, tanyakan saja sama gurunya. Bagaimana ini hukumnya guru, bolehkah, tidakkah, haramkah, tidakkah? Nah, bertanya, jangan tidak bertanya. Nah, itu perkara sesuatu yang menyangkut tentang pribadi si murid. Atau ingin bertanya sesuatu yang menyangkut perkara tentang pribadi guru. Misalkan, guru ini berbuat sesuatu yang menurut ilmunya murid ini tidak sesuai. Guru ini melakukan sesuatu yang menurut syariat pandangan si murid ini menyalahi aturan agama, menyalahi aturan syariat. Nah, ketika seperti itu, jangan sampai di dalam hati murid ini timbul iktirad, timbul kritikan yang tidak-tidak kepada gurunya. Jangan sampai di dalam hati si murid ini timbul protes, ngerumun dengan gurunya. Loh, kenapa beliau itu melakukan itu? Kemarin katanya beliau yang mengatakan itu haram. Kemarin katanya beliau yang menganjurkan jangan berbuat itu. Lah, kenapa beliau sekarang berbuat seperti itu? Nah, perasaan seperti itu karena tidak bertanya kepada gurunya, itu nanti bisa merusak hati seorang murid itu sehingga menghilangkan keberkahan dengan gurunya itu. Nah, itu. Kalau ada melihat sesuatu seperti itu, keadaan seperti itu yang bertentangan mungkin menurut ilmu kita, bertentangan menurut syariat kita lihat guru, maka pilihannya hanya ada dua. Yang pertama, husnuzon kepada guru. Ini yang pertama. Tapi kalau mungkin dia tidak bisa husnuzon, dia tidak bisa husnuzon sepenuhnya. Sudah ditahan, sudah berusaha husnuzon, tapi masih ada aja pikiran, kenapa guru itu begitu? Padahal kan ini hukumnya begini. Padahal kan ini begini. Nah, kalau tidak bisa husnuzon, pilihan kedua. Apa itu? Yang kedua, bertanya. Bertanya kepada gurunya. Tanyakan saja dengan cara yang sopan. Wahai guru, saya melihat engkau berbuat ini. Padahal kemarin engkau yang mengatakan ini hukumnya begini. Ini hukumnya nggak boleh. Ini hukumnya haram. Kenapa engkau melakukan hal itu? Nah, nanti gurunya akan menjelaskan alasan-alasannya itu. Apabila memang perlu untuk dijelaskan, dijawab pertanyaan si murid itu. Karena bisa jadi juga nanti guru tidak menjelaskan alasannya. Karena dianggap oleh guru itu
lebih baik untuk tidak jelaskan. Itu bisa saja seperti itu. Nah itu. Intinya, jangan sampai di dalam hati si murid ini, karena takut bertanya kepada gurunya, akhirnya timbul iktirat, protes kepada hati guru itu dalam hatinya. Nah itu dikhawatirkan akan menghilangkan keberkahannya itu. Pilihannya tadi 2, husnuzon. Husnuzon. Oh, mungkin saya belum sampai, ilmu saya sampai sana. Nah itu. Oh, mungkin ada hukum pendapat yang lain. Pasti guru saya ini melakukan hal itu dengan ilmu. Tidak mungkin dia sembarang-sembarang guru saya ini. Nah itu. Itu mungkin pertama husnuzon. Atau misalnya guru ini melarang, mengatakan bahwa laki-laki itu tidak boleh menggunakan cincin emas, hukumnya haram. Lalu kita lihat guru ini pakai cincin warna kuning. Nah, ketika seperti itu hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, husnuzon kepada guru. Oh, mungkin yang dipakai kuningan bukan emas. Nah itu. Kalau tidak tahan husnuzon, selalu hatinya itu ada geritikan-geritikan yang kurang baik dengan guru, maka tanyakan kepada guru supaya hilang perasaan itu. Tanyakan, wahai guru, engkau mengatakan laki-laki kemarin haram menggunakan emas, pakai cincin emas. Nah, yang di tanganmu itu emaskah atau apa? Nah, nanti guru akan menjelaskan itu. Nah, itu. Jadi intinya, jangan sampai si murid itu ada iktirat di dalam hatinya. Bertanyalah apabila memang itu diperlukan untuk bertanya. Bukan bertanya itu merusak adab. Nah, dan guru nanti tidak wajib untuk menjawab pertanyaan si murid itu apabila memang tidak dibutuhkan untuk dijawab itu. Mana dia? Ini. Allahumma illa ayyushira alaika syaikhu bis-sukuti wa ya'muraka bitarkis su'al. Kecuali guru itu mengisyaratkan kepadamu untuk diam dan memerintahkanmu jangan bertanya. Kata guru, kalau kamu ngaji sama aku, jangan tanya-tanya. Nanti tanyanya. Jangan tanya-tanya dulu. Nah, kalau begitu bagaimana? Fa inda dzalika yajibu 'alaika imtithaluhu. Kalau begitu, maka wajib bagimu wahai murid untuk melaksanakan perintah gurumu itu. Nah, jadi gurunya ini mengatakan, wahai murid, kalau mengaji sama aku jangan tanya-tanya, apapun jangan tanya-tanya. Apa yang kukatakan sudah laksanakan saja. Nah, apabila guru sudah mengatakan seperti itu, nah kita tidak perlu lagi untuk bertanya. Kalau kita bertanya malah menyalahi adab namanya, menyalahi aturan karena sudah dipesan oleh guru seperti itu. Seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, engkau ini memiliki ilmu yang Allah berikan kepadamu, yang Allah tidak berikan kepadaku. Dan aku memiliki ilmu yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepadamu. Maka dari itu, aku sekarang ingin berguru kepadamu, ingin belajar ilmu yang aku tidak ketahui, yang hanya engkau diberikan oleh Allah. Kemudian kata Nabi Khidir, kamu tidak akan bisa belajar mengaji sama aku, berguru sama aku. Kamu tidak bakalan bisa. Loh, kenapa emang, kata Nabi Musa? Karena kalau kamu mengaji sama aku, syaratnya kamu nggak boleh bertanya-tanya apapun yang aku perbuat. Kalau kamu nanti bertanya apa yang aku perbuat, mending kita pisah saja. Nggak usah lagi berguru sama saya. Nah, itu kata Nabi Khidir. Nah, begitu juga ketika murid itu, si guru memerintahkan kepada muridnya, jangan dulu bertanya, maka nggak usah dulu bertanya. Jangan bertanya dulu. Begitu juga seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, itu kan kisahnya ketika itu mereka berdua berjalan
berjalan, kemudian di tengah perjalanannya Nabi Musa dan Nabi Khidir menemukan anak laki-laki yang sedang bermain. Anak kecil laki-laki yang sedang bermain. Akhirnya anak kecil ini ditangkap sama Nabi Khidir. Lalu dibunuh. Nabi Musa nggak tahan, diam. Ini sudah menyalahi syariat, ini sudah menyalahi apa-apaan ini. Masa orang membunuh orang ini? Nah, itu ilmu yang tidak diketahui, hikmah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Yang mengetahuinya hanya Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa bertanya, apa ini wahai Nabi Khidir, apa-apaan ini? Kenapa kamu bunuh orang tidak bersalah? Anak kecil yang tidak bersalah. Kata Nabi Khidir, kan sudah aku kasih tahu. Kalau belajar sama aku, jangan banyak tanya dulu. Jangan bertanya-tanya. Kalau kamu bertanya-tanya, sudah kita pisah sekarang. Nah itu. Nah ternyata di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang menjadi penjelasan itu semuanya yang tidak diketahui oleh Nabi Musa itu. Begitu juga dengan guru dan murid itu. Apabila gurunya telah mensyaratkan untuk tidak bertanya itu. Mana dia? Wa idza mana'aka asy-syaikhu an amrin aw qaddama 'alaika ahadan fa iyyaka an tattahimahu. Apabila gurumu melarangmu melakukan sesuatu atau gurumu mengutamakan orang lain, mengutamakan temanmu daripada dirimu, maka janganlah engkau sekali-kali mentuhmah gurumu, menyangka, berprasangka tidak baik kepada gurumu itu. Ada guru kita ini mengatakan, kamu jangan berbuat ini, kamu jangan begini-begini. Nah, ternyata ada teman kita melakukan itu dan dibiarkan sama guru, diizinkan sama guru. Padahal sama-sama belajar sama gurunya. Tapi teman kita ini lebih diutamakan sama guru. Kalau kita nggak boleh ini. Kalau teman kita boleh. Nah itu jangan sekali-kali, jangan sampai kita berprasangka yang tidak-tidak kepada guru itu. Nah itu. Karena ada rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui. Wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwal anfa'u wal ahsanu laka. Dan engkau wahai murid berkeyakinanlah bahwa gurumu memperbuat hal itu, bahwa itu sesuatu yang yang lebih bermanfaat, yang lebih baik bagimu. Oh guru ini melarang aku begini-begini. Oh pasti guru lebih tahu hal yang bermanfaat bagi aku. Nah berkeyakinanlah seperti itu. Oh guru ini mengizinkan si temanku itu begini-begini. Aku dilarang. Oh mungkin itu lebih bermanfaat untuk temanku itu. Nah jangan sampai ada dalam hati berprasangka yang tidak baik kepada guru itu. Wa idza waqa'a minka dzambun wa wajada 'alaika syaikhu bisababihi fabadir bil i'tidar ilaihi min dzambik hatta yarda anka. Apabila engkau melakukan dosa, wahai murid, dan gurumu mendapatimu, menemukanmu melakukan dengan sebab dosa itu, maka bersegeralah engkau minta maaf kepadanya daripada dosamu itu sampai gurumu itu ridho kepadamu. Wa idza ankarta qalba asy-syaikh 'alaika ka'an faqadta minhu bishran kunta ta'lafuhu aw nahwa dzalik. Apabila engkau mengingkari hati guru atasmu, artinya engkau kehilangan kegembiraan, kehilangan kesenangan yang mana dulu engkau dapati kesenangan itu bersama gurumu itu atau yang lain daripada itu. Artinya kita merasakan ada perubahan di hati
guru kepada kita. Dulu guru ini senang sama kita. Dulu guru ini rame sama kita. Dulu guru ini memperhatikan kita. Tapi sekarang kok guru ini murung sama kita. Sudah beda sama kita. Ada perubahan. Ada perubahan di situ. Sudah kita tidak temukan lagi seperti yang dulu itu. Nah, apabila terjadi seperti itu, fahaddithu bima waqa'a laka min takhawufika taghayyura qalbihi 'alaika fala'allahu taghayyara 'alaika li syai'in ahdathtahu fatatubu anhu. Apabila engkau mendapati perubahan seperti tadi itu, maka ceritakan hal itu kepada gurumu, apa yang terjadi bagimu, daripada engkau ini khawatir berubah hati gurunya, berubah hati gurumu kepadamu, kamu khawatir seperti itu. Wahai guru, kamu ada masalah apakah? Ada masalahkah atau bagaimana? Aku ada salahkah kepadamu? Kenapa engkau sekarang berubah sama saya? Kayak nggak senang sama saya. Nah, aku ada masalah apa kira-kira? Nah, kasih tahu kepada guru bahwa kita itu takut perubahan hati guru kepada kita itu. Nah, barangkali perubahan hati guru kepada kita itu disebabkan karena dosa yang kita perbuat itu, yang guru mengetahuinya itu. Akhirnya berubahlah sikap guru kepada kita itu. Kalau seperti itu, minta maaflah, bertobatlah engkau. Nah, itu. Au la'alla alladhi tawahhamtahu lam yakun 'inda asy-syaikh wa alqahu asy-syaitanu ilaika liyasu'aka bihi. Atau barangkali yang kita khawatirkan itu, yang kita kira-kira itu sebenarnya tidak ada bagi guru itu, di sisi guru itu. Itu syaitan yang melemparkan di dalam hati kita agar kita itu berbuat yang buruk kepada guru itu. Nah, itu artinya kita kasih tahu guru, wahai guru, kenapa engkau begini sama saya sekarang? Kenapa agak berubah sama saya sekarang? Saya takut kalau engkau berubah hatinya kepada saya, wahai guru. Nah, kasih tahu seperti itu. Barangkali juga bukan sebenarnya yang kita sangka-sangka itu perasaan kita aja guru ini berubah. Barangkali seperti itu, perasaan kita aja guru ini berubah. Padahal gurunya mengatakan, enggak, saya biasa-biasa aja. Saya enggak ada masalah apa-apa. Nah, berarti kalau seperti itu, maka dikhawatirkan itu dari setan. Dari setan yang membisikkan dalam hati kita, hanya prasangka kita aja guru berubah kepada kita itu. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ رَادٍ عَنْكَ سَكَنَ قَلْبُكَ. Apabila engkau mengetahui bahwa gurumu itu ridho kepadamu, maka akan tenanglah hatimu. Bikhilafi ma idza lam tuhaddithu wa sakatta bi ma'rifatin minka bisalamati jihatik. Beda halnya apabila engkau tidak berbicara, tidak memberitahukan gurumu, engkau diam dengan mengetahui padahal dengan keselamatan dari arahmu itu. Nah, jangan diam. Jangan disimpan perasaan, oh, apa salahku ini? Kenapa guru ini berubah? Perasaan aku nggak pernah berbuat dosa. Perasaan aku nggak pernah berbuat yang menyalahi aturan kepada Allah. Padahal aku kayaknya nggak pernah berbuat salah kepada beliau. Kenapa ini berubah? Nah, itu jangan lama-lama di dalam hati seperti itu. Keluarkan saja, kasih tahu gurunya. Nah, supaya tidak menyebar pikiran itu kemana-mana. Tidak berprasangka yang lebih jauh-jauh lagi. Kasih tahu gurunya itu. Wa idza ra'aital murid mumtali'an bi ta'zimi syaikhihi wa ijlalihi mujtami'an bi zahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtithalihi wa ta'addubi bi adabihi fala budda ay yaritha sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dahu. Apabila engkau melihat seorang murid penuh dengan takzim, penuh dengan hormat kepada gurunya,
penuh memuliakan gurunya, zahir batinnya sangat memuliakan gurunya, dan berkeyakinan dan kepada gurunya sangat kuat, dan menjalankan semua perintah gurunya dan beradab dengan adab-adab kepada gurunya, pasti murid ini akan mewarisi rahasia-rahasia gurunya atau sesuatu daripada rahasia itu jika murid ini masih hidup setelah gurunya itu. Nah, jadi artinya apabila ada seorang murid yang benar-benar patuh kepada gurunya, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, beradab, tidak pernah menyakiti gurunya, luar biasa mengaji, istiqomah kepada gurunya itu. Nah, apabila seandainya nanti gurunya ini meninggal dunia terlebih dahulu, nah pasti murid ini akan mendapatkan rahasia-rahasia ilmu-ilmu dari gurunya itu. Nah, pasti seperti itu. Dan itu banyak contohnya yang terjadi pada guru-guru kita itu. Masya Allah. Sampai di sini dulu. Khotimatun, nanti sudah sampai di sini kita. Sebentar lagi khotam insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa khotamkan kitab ini. Allah Subhanahu wa taala a'lam.